Kembali di One on One pemirsa, masih bersama kami di sini ada pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, ada Kang Yayat Supriyatna. Kang, Ya. kalau kita berbicara lagi mengenai bencana yang saat ini terjadi dengan cuaca curah hujan yang cukup tinggi, angin kencang di sejumlah daerah, masyarakat kita sebenarnya was-was Kang melihat hal ini. Tapi apa yang bisa dilakukan gitu ya, kebijakan realistik yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah saat ini dalam jangka pendek apa? Yang pertama begini, kalau saya belajar dari beberapa kasus bencana di kota-kota lain di luar. Misalnya saya belajar dari Kobe ya, ketika terjadi bencana gempa bumi yang dahsyat. Habis, kemudian ada korbannya bagaimana? Misalnya habis gempa terjadi kebakaran. Dicek, nanya kebakaran, oh gas. Ternyata kalau gas itu tidak baguslah untuk energi, tapi ketika ada bencana, dia justru banyak memakan korban. Direkonstruksi ulang. Gas itu tidak masuk, semua diganti dengan listrik. Nah, pertanyaannya, ketika bencana terjadi di Medan, terjadi di Padang, adakah rekonstruksi ulang? Seperti kita belajar dari Aceh. Aceh itu ketika gempa bumi, rekonstruksi ulang. Cuman pertanyaannya, apakah perubahan struktur itu membangun kultur tidak? Apakah kita harus menunggu seperti itu dulu, hancur dulu baru itu terjadi? kan sebetulnya kita belajar banyak dari gempa bumi di Aceh. BRR Tsunami. membuat rekonstruksi ulang kota itu supaya membangun kultur budaya bagaimana kota yang waspada bencana. Nah, sekarang pertanyaannya, untuk kasus-kasus yang terjadi ini, apakah dia akan terus mengulang periode-periode kebencanaan ke depannya? Nah, harusnya menurut saya, mari kita mulai, kalau berani kayak gaya SPBU lah, dari nol ya Mas. Rekonstruksi ulang kota itu, apa ekosistem yang salah? Misalnya contoh ya, selama ini banyak membangun rumah tanpa ada drainase. Selama ini banyak membangun rumah tanpa wilayah resapan. Itu terjadi ya? Itu terjadi. Tapi daerah kan mengeluh, dananya cuma ada dana jalan, dana drainase tidak ada. Atau yang paling menarik adalah jika bencana itu karena bencana lingkungan disebabkan masalah penebangan secara liar di hutan itu, berani nggak di stop? Lakukanlah moratorium untuk wilayah bencana di Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan, gubernur dan kepala daerah setempat stop perizinan semua kegiatan yang mengeksploitasi hutan atau penyebab banjir. Tidak diizinkan lagi misalnya pembangunan perkebunan sawit yang menghilangkan kawasan hutan. Tapi kan ini harus beriringan juga dengan nilai investasi dan lain-lain. Iya, pertanyaannya boleh diizinkan tapi dengan persyaratan ketat. Salah satu misalnya wilayah resapan, kan run off-nya terjadi. Berani dia membuat kolam retensi untuk pengendalian itu. Berani nggak dia menata sungainya? Jadi seakan-akan hitungan investasi tidak pernah menghitung hilangnya investasi lingkungan. Pertanyaannya kan ketika semua udah jadi korban ini apa yang dilakukan? Artinya Anda mau bilang bahwa sebenarnya tidak hanya pemerintah tapi masyarakat juga belum merencanakan resiko jangka panjang dengan secara betul, tidak ada peta jalan di sana. Ya, kita Seperti harus memaklumi. Pertama memang kita ada keterbatasan. Pengambilan keputusan kadang-kadang tidak dasarkan kepada, kalau Presiden tadi bilang menggunakan akal sehat, menggunakan ilmu pengetahuan, tidak dasarkan kepada kepentingan politis atau kepentingan 5 tahun. Tapi jangka panjang kan, tidak mengorbankan lingkungan, manusia dan harta hilang karena aspek bencana. Jadi kalau menurut saya harus ada pencerdasan dalam konteks satu. Pencerdasan dalam arti kebijakan pembangunan yang dilakukan. Contohnya, kalau saya tinggal di daerah yang rawan bencana, apakah konsep pembangunan sama saja dengan di tempat lain? Pasti harusnya beda Harusnya dong. beda dong. Masyarakatnya juga harus paham Harusnya tahu. ilmunya. Misalnya contoh kan kita belajar dari negara-negara yang sebaik. Misalnya saya selalu kembali ke Jepang. Kembali ke Jepang. Itu kan terlalu ditata ulang kotanya, ditata ulang lingkungannya, ditata ulang kehidupan masyarakatnya. Jadi budaya itu ada struktur, selalu makan struktur yang membangun kultur baru. Apakah kota-kota kita membangun kultur baru enggak? Sesudah kejadian banjir, masih ingat enggak supaya tidak tinggal di das, merusak das, membuang sampah, menebang hutan, membuat sumber resapan.
Sebetulnya kalau konteksnya mau dilakukan secara bersama-sama, misalnya gerakan 1.000 atau 1.000.000 kolam retensi, itu kan bisa menjadi jawaban. Percuma saja kalau masyarakatnya juga nggak sadar. Ya itu tadi masalahnya. Jadi masalahnya itu terletak pada tingkat kesadaran, mohon maaf Iya, ya. termasuk juga berulang kali kan sebenarnya pemerintah juga sudah memberikan solusi begitu kolam retensi, normalisasi sungai, kemudian himbauan kepada masyarakat yang tinggal di bantaran sungai. Tapi lagi-lagi memang kesadaran dari karakter kita seperti apa sih sebenarnya, Kang? Ya, saya sependapat memang harus ada upaya edukasi. Kita terlambat untuk membangun kesadaran. Itu memang ada nama kesadaran diskursif itu ya. Kesadaran tahu apa yang benar. Silakan. Bentar ya. Ya, Ini karena saking itu, semangatnya. ya itu tadi Kang Yayat, karena kan lagi-lagi kalau pemerintah bekerja sendiri kan tidak mungkin bisa, Ya. karena kita juga butuh kerja bersama. Ya. Masyarakat juga kemudian jangan dong buang sampah di kali itu kan Ya, sudah maksudnya berulang gini, kali bahkan ya, udah ditempel tulisan di tembok masih saja. Gini, negara-negara yang memang tahu bagaimana membangun kesadaran, kekuatan pertama adalah kekuatan struktur. Peraturannya dulu ditegakkan. Kalau kota ini rawan bencana, jangan kasih izin kegiatan yang berpotensi membuat bencana baru. Sesimpel Tapi- itu sebenarnya. Iya, sebetulnya simpel itu. Tapi kan kadang-kadang, mohon maaf ini, sistem politik kita tidak mendukung itu. Periode 5 tahun, money politik dalam pemilihan kepala daerah dan sebagainya, itu kan mempengaruhi. Kemudian orientasi pejabat-pejabat di daerah itu orientasi membangun atau orientasi Balik modal. balik modal. Kalau ada kasus-kasus kepala daerah yang ditangkap karena korupsi, sebetulnya berniat membangun atau merusak sebetulnya kan. Tapi menurut saya tadi, jangan-jangan kerusakan lingkungan itu karena korupsi politik. Jadi tidak tidak mengambil uang negara, tapi mengambil deposit merusak lingkungan untuk kepentingan politik tadi. Wow. Sebagai rakyat speechless saya kan mendengar Iya, ini itu. Saking semangatnya. Nah, jadi gini, saya mengatakan bahwa perlu ada pengendalian yang lebih ketat, ya, pengendalian yang lebih ketat supaya kerusakan ini tidak terus menerus. Ya. Dan kita belajar tentu dari apa yang terjadi saat ini di Aceh, di wilayah Sumatera begitu ya. Tentu yang di Jakarta kemudian juga cukup khawatir dengan banyaknya wacana itu tadi bahwa Jakarta akan tenggelam, bahwa Pantai Mutiara juga sudah tanggulnya sudah mulai retak-retak gitu kan. Daerah rawan mana saja sih Kang Yayat yang kemudian harus menjadi perhatian besar yang memang saat ini resikonya cukup tinggi? Sebetulnya selain Jakarta itu yang rawan Semarang. Semarang itu robnya sudah sangat ya tempat ini ya, sudah sangat mengancam. Pantai utara sepanjang kota-kota pantai utara Jakarta itu bakal tenggelam. Ingat loh, hampir 60% industri kita itu ada di sisi pantai utara. Ya. Tapi kalau di Jakarta wilayah mana saja? Ada nggak daerah-daerah tertentu memang rawan resiko cukup besar? Ya sebetulnya hampir merata. Itu lagi? Itu misalnya Marunda, wilayah Priuk. Itu kalau misalnya terjadi kenaikan pasang, bisa hilang tuh pelabuhan-pelabuhan. Waduh, Iya. sefatal itu? Iya, artinya kita harus antisipasi kalau misalnya kenaikan pasang itu misalnya ketinggian dermaga, kapal. Itu kan kalau makin tinggi nanti juga mempengaruhi apakah sampai ke sana. Makanya giant sea wall yang diwacanakan itu jadi atau tidak dibangun. Ini kan wacana sudah cukup lama. Dan itu solusi menurut Anda? Harusnya buat solusi. Pertama satu, memang dulu isu itu kan terkait dengan pembangunan 17 pulau reklamasi. Investasi dibangun, tapi bagaimana investasi ini tidak hancur karena terjadi itu. Nah, pertanyaannya siapa yang tertarik investor untuk membangun tanggul laut? Apakah sekedar tanggul laut atau ada sisi lainnya? Misalnya satu, menggunakan tanggul laut sebagai jalan tol yang bisa menjadi peluang investasi. Kalau sekedar membangun tanggul laut, mereka tidak dapat konsesi apa-apa, agak berat ya kan. Nah itu perlu kita kaji kembali supaya ada daya tarik. Jadi dengan pengembangan, karena kadang-kadang, mohon maaf, saya mengkritisi juga boleh ya. Misalnya cobalah lihat, kadang-kadang pemahaman kita tentang tata ruang antara membangun dengan menjaga lingkungan itu agak terabaikan. Contoh ya, tata ruang wilayah Kabupaten Tangerang, pesisir utaranya, sudah diplot untuk
Di lautnya Iya. itu dibuat untuk pemukiman kebatasan rendah. Artinya silakan nanti direklamasi. Tidak ada semacam kesadaran ekologis bahwa itu akan merusak pantai, pengerukan dan sebagainya. Jadi kadang-kadang tata ruang tuh ya saya katakan tadi suka menjadi tata uang. Wow. Itu persoalan itu tata ruang tuh menjadi tata uang karena ada keputusan-keputusan yang lebih bersifat diskresi. Dan itu yang harusnya sebenarnya sudah menjadi kesadaran pemerintahnya ya. Iya. Tapi lagi-lagi kelalaian itu yang kemudian membuat mereka abai. Iya. Jadi menurut saya memang harus ada kesadaran dari pimpinan daerah. Ya. Apalagi daerah-daerah yang sedang mengalami bencana seperti sekarang ini, otomatis itu kita sudah melihat rakyat itu jadi korban ya, Iya. dengan sebetulnya mereka nggak tahu kenapa bisa seperti ini. Ya, rakyat kan pasti meminta tanggung jawab dari pemerintah begitu ya, bagaimana Ya. kemudian bisa memberikan kebijakan yang tegas. Lagi-lagi semoga masyarakatnya juga memiliki kesadaran penuh dan juga pemerintah saat ini juga melihat perbincangan kita malam hari ini Kang Yayat. Ya, terima kasih banyak waktunya malam hari ini di One on One Kang Yayat Supriyatna sudah hadir bersama kami. Terima kasih banyak mencerahkan kita semua. Saya Maria Asegaf pamit pemirsa, terima kasih. Sampai jumpa.